Waktunya Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa buka suara soal pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan pajak 5%. Soal pencairan JHT yang dikenakan pajak 5%, Purbaya bilang akan mengecek pengenaan pajak itu dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya ramai jadi perbincangan soal pemotongan uang jaminan hari tua yang dianggap memberatkan pekerja. Protes juga datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang menolak pajak JHT. Aspirasi menilai kebijakan ini tidak berpihak pada pekerja, khususnya korban PHK dan pekerja yang mengalami tekanan ekonomi. Soal pencairan JHT itu dikenakan pajak, Pak. Ya, Pak. Kira-kira ada komentarnya nggak, Pak? Yang pencairan uang JHT, jaminan hari tua, itu kan dikenakan pajak kabarnya, Pak. Mungkin ada komentar, Pak, soal itu? Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti ya, Pak? Hati-hati ya, Mas Mbak. Hati-hati. Hati-hati. Makasih, Pak. Kita intip aturannya. Ketentuan pemotongan PPh pasal 21 atas JHT yang dibayarkan sekaligus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Lalu berapa besaran pajaknya? Diatur di sini. Tarif pajak dikenakan sebesar 5% dari saldo yang melebihi 50 juta rupiah. Contoh, jika saldo JHT mencapai 60 juta rupiah, maka 50 juta pertama bebas pajak. Sementara 10 juta rupiah sisanya dikenakan pajak 5% alias Rp500.000. Nah, selain itu, peserta yang pernah mencairkan JHT sebagian juga perlu memperhatikan waktu pencairan berikutnya. Jika sisa saldo dicairkan setelah jeda lebih dari 2 tahun, maka pencairan lanjutan dapat dikenakan tarif pajak progresif. Aturan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat 1 bunyinya begini. Apabila terdapat bagian penghasilan yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun berikutnya, maka pemotongan PPh pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh alias tarif progresif atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang tertuang atau terutang atau dibayarkan pada pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. Pencairan lanjutan JHT dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif pajak progresif sebagai berikut. Ini contoh lagi. Nominal sampai 60 juta rupiah dikenakan pajak 5%. Kemudian di atas 60 juta sampai 250 juta rupiah dipajaki 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar pajaknya 30%. Dan JHT di atas 5 miliar rupiah dikenakan pajak 35%. Mari kita bahas polemik pajak pencairan jaminan hari tua ini bersama dengan narasumber saya yang bergabung saat ini. Ada Mira Sumirah, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mbak Mira, selamat pagi dengan Tifa di sini, Mbak. Selamat pagi, Mas Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sebetulnya kalau secara aturan kan sudah pernah keluar di tahun 2009 di peraturan pemerintah, kemudian turunannya di Permenko tahun 2010. Tapi sampai akhirnya teman-teman punya atensi lagi pada urusan pajak JHT ini, apakah berdasarkan atau yang membebankan itu dari beban pajaknya atau sistem penerapan pajak ya, Mbak? Baik, yang pertama pada saat peraturan yang dikeluarkan di tahun 2009 dan kemudian diberlakukan tahun 2010,
Saat itu kawan-kawan yang pertama kondisi ekonomi sedang bagus, sedang tidak ada persoalan dalam tanda kutip ya. Lapangan pekerjaan masih ada, kemudian daya beli masih kuat, kemudian juga upahnya juga lumayan masih bisa mengcover kehidupan kawan-kawan. Lalu yang kedua, banyak saat itu kawan-kawan yang belum mencapai usia pensiun dan banyak sekali kawan-kawan saat itu yang belum banyak ter-PHK. Lalu kemudian rata-rata di tahun 2019 kawan-kawan menghadapi pensiun, lalu kemudian COVID, lalu kemudian PHK massal di mana-mana. Di situ mulai terasa bagaimana kawan-kawan ketika menerima THT atau jaminan hari tua itu dipotong pajak sangat kaget-kaget karena memang satu kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja secara keseluruhan. Lalu PHK massal di mana-mana dan biaya hidup yang luar biasa meningkat. Dalam tanda kutip kenaikan harga bahan-bahan pokok juga melambung tinggi sehingga menambah beban pada saat itu dan juga sekarang ya berlanjut gitu bahwa ketika jaminan hari tua bukan hanya jaminan hari tua saja Mas Tufai tapi juga ada pesangon kemudian THR yang dipajakin juga dan itu menambah kaget juga mereka loh berarti nilai manfaatnya di mana nih padahal itu adalah tabungan mereka. Jadi kalau saya bisa terangkan di sini bahwa jaminan hari tua adalah tabungan bagi mereka. Lalu kalau pesangon itu bantalan mereka ketika mereka akan melanjutkan kehidupan dia, ketika mereka di PHK. Nah kalau THR itu untuk membiayai kehidupan dia pada saat untuk anak-anak pendidikan. Jadi artinya ketika semuanya itu dipotong pajak, maka manfaatnya, nilai manfaatnya itu berkurang gitu loh. Itu yang kemudian mereka sekarang dalam tanda kutip protes dan kami juga dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melakukan ya beratan dan protes untuk jangan dipajakin gitu Mas. Ada nggak contoh kasus terbaru yang dicatat oleh teman-teman aspirasi dari kalangan pekerja yang potongan pajak yang berlaku saat ini udah memberatkan sekali dengan kondisi yang ada sekarang? Ya, contoh yang terbaru bukan terbaru lagi ya sudah 5 tahun terakhir ini mereka sudah melakukan keberatan gitu karena memang kan mereka sekarang banyak PHK massal. Tapi kalau contoh yang terbaru ada kawan-kawan telekomunikasi, sektor telekomunikasi ketika ada merger ini perusahaan Telkom merger ada kurang lebih 60 anak perusahaan dikecilkan hanya menjadi 20-an itu kurang lebih ada potensi 20.000 orang ter-PHK dan mereka rata-rata memang jaminan hari tuanya itu di atas 50 juta gitu. Ketika mereka mencairkan ini berat banget bagi mereka dan rata-rata mereka kalau JHT-nya itu di atas 100 lah ya 100 juta itu mereka potongannya sangat-sangat besar dan ini kemudian gayung bersambut ketika ada viral di media sosial gitu mereka menyampaikan kepada kami kepada saya bahwa Bu tolong disuarakan juga ini kami keberatan gitu Mas. Oke. Apa yang dikhawatirkan teman-teman kalau penerapan pajak ini tetap dilanjutkan? Karena begini Mbak, saya mencermati juga pernyataan dari Menteri Keuangan yang bilang terlepas bahwa ini akan dicek lagi, masih akan dikoordinasikan lagi dengan Dirjen Pajak, tapi ia memastikan bahwa asas keadilan juga perlu diterapkan agar jangan sampai relaksasi yang diinginkan itu malah menguntungkan mereka yang bergaji besar. Gini, yang pertama seharusnya Pak Menteri Keuangan itu paham, ya mohon maaf nih ya, mengerti betul harusnya ketika bahwa jaminan hari tua adalah tabungan pekerja gitu loh. Mereka ngiur gitu ya setiap bulan, kemudian selama bertahun-tahun, kemudian pada saat pensiun atau ter-PHK, jaminan hari tua itu akan digunakan untuk mereka melangsungkan kehidupannya dia. Kebanyakan jaminan hari tua itu untuk modal usaha kawan-kawan pekerja atau anggota kami. Nah ketika Pak Menlu bilang bahwa tadi itu proses keadilan, ya silakan saja, tetapi jangan sampai terlalu besar. Saya lihat tadi berapa miliar segala macam gitu ya. Tapi sepanjang yang kami anggota kami khususnya untuk IHT-nya itu nggak sampai miliaran gitu, Mas Tifal. Oke. Berarti kalau merujuk lagi dari turunan aturan itu kan di situ sudah disiapkan 2 kategori ya, Mbak. Kategori kalau angka JHT-nya 50 juta atau kurang bebannya 0%. Kemudian kalau di atas 50 juta di atas 50 juta itu akan dibebankan 5%. Akan ada pajak progresif juga kalau kemudian pencairannya secara bertahap dan jeda tunggunya beragam seperti itu. Kalau dari Anda di aspirasi, mana yang rasanya paling membebankan di antara 2 kategori itu? Kalau menurut saya gini. Kan tadi kalau yang di bawah 50% 0% itu oke lah ya, kita nggak otak-atik. Tapi yang di atas 50 juta 5%, saya kembali lagi sesuai dengan surat saya kepada Pak Prabowo dan juga Pak Menkyu, sudah kami surati tapi belum direspon. Kami minta itu dihapuskan gitu, bukan hanya di jaminan dari tua, tetapi juga ke pesangon juga THR itu dihapuskan pajaknya. Jadi di atas 50 juta itu 5% tolong dihapuskan.
Tapi kalau skenario-nya atau skemanya tadi ada hitungan yang saya lihat bahwa di atas misalnya ada sekitar 5 miliar, silakan dikenakan pajak itu 10% ya atau 20%. Tapi untuk yang skemanya untuk di atas 50 juta sampai mungkin 500 juta itu jangan dikenakan pajak gitu Mas tuh. Ditambah lagi kalau kita lihat realita yang sekarang, Mbak, masih ada gelombang PHK, kemudian JHT ini masih akan jadi peluru terakhir bagi pekerja yang terdampak PHK biar bisa bertahan hidup, maka disitulah kemudian pajak ini dirasa tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang. Saya butuh penegasan di situ. Jadi gini, tadi awal saya sampaikan bahwa situasi kondisi ekonomi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Kami menghadapi ancaman PHK massal itu bukan sekian menit, tapi sekian detik. Itu PHK massal tuh ada dan nggak usah ditutupin gitu loh maksud saya. Bahwa sekarang nggak usah jauh-jauh di pabrik apalagi ya di kawan-kawan pabrik, manufaktur maksud saya. Tapi di kawan-kawan sektor BUMN yang sekarang ini sedang digencarkan dari 1.200 BUMN menjadi 200-an. Saya pastikan itu PHK massal, itu mau dikemanain gitu. Dan kemudian juga kawan-kawan di sektor jasa yang lainnya. Jadi ketika ini dibebankan lagi dengan pajak yang luar biasa, maka itu menjadikan sebuah beban berat yang bagi kami para pekerja buruh, ya dalam tanda kutip tadi, kami tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan, bahwa JHT adalah untuk tadi melakukan usaha atau bantalan-bantalan perlindungan mereka pada saat mereka kehilangan pekerjaan, itu sudah tidak lagi ada maknanya gitu. Apalagi saat ini pemerintah negara hadir sih, tapi hadir malah memberatkan beban pekerja. Saya garis bawahi hadirnya itu malah memberatkan beban pekerja. Jadi harapan kami bahwasanya kehadiran negara dalam hal ini jangan lagi membebankan beban pekerja. Salah satunya hilangkan saja gitu loh pajak untuk kawan-kawan yang pada saat mengklaim JHT, karena rata-rata yang mendaftarkan jaminan hari tua itu adalah kawan-kawan di sektor manufaktur, di sektor kawan-kawan yang menengah gitu ya. Kalau yang sudah gaji-gaji besar saya nggak tahu lah gitu, yang di atas mungkin tadi miliaran. Tapi kalau yang sekarang ini anggota kami itu ya rata-rata di sektor menengah ini, mereka sangat-sangat berat dengan situasi yang sekarang tadi ancaman PHK setiap detik. Bukan lagi setiap menit, setiap detik mereka tuh terancam PHK. Dan saat ini mereka menghadapi beban yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok juga melambung tinggi, kemudian juga belum lagi sekarang kan nambah juga mereka akan mendaftarkan anak-anaknya untuk mendaftarkan sekolah. Bagaimana mereka itu gitu Mas. Oke, sehingga ekspektasi Anda mewakili teman-teman buruh, evaluasi dalam bentuk apa yang diharapkan keluar dari pemerintah kita merespon masalah pajak ini yang masih jadi perdebatan sampai sekarang? Satu, hapuskan pajak untuk jaminan hari tua. Dua, hapuskan pajak untuk THR. Tiga, hapuskan pajak untuk pesangon. Empat, hapuskan juga pajak untuk kami punya anggota di sebuah perusahaan, mereka mendaftarkan namanya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi beda tuh, mereka punya pesangon tapi juga punya dana pensiun. Nah itu juga dipajakin juga, itu tolong dihapuskan. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi total dong, pajak-pajak yang justru memberatkan para pekerja buruh. Dan kami berharap penuh kepada pemerintah untuk melibatkan kawan-kawan pekerja buruh ini yang supaya pemerintah itu tidak lagi membuat keputusan atau regulasi yang ya justru malah tambah makin memberatkan kami gitu loh. Jadi bukan hanya retorika semata bahwa pro terhadap buruh, tetapi kami menginginkan kehadiran negara betul-betul maksimal untuk bagaimana para pekerja buruh itu mendapatkan keadilan. Pajak apa saja yang dirasa memberatkan bagi para buruh, Mbak, kalau dirincikan? Tadi, yang pertama, buruh itu kan sudah dikenakan pajak PPh 21 tiap bulan dipotong tuh, Mas. Memang, ini saya luruskan lagi, memang kata pemerintah enggak kok pendapatan yang tidak kena pajak itu di bawah 10 juta. Itu hanya sektor tertentu, saya jelaskan, itu hanya sektor garment. Dan sektor-sektor yang lain tetap kena pajak gitu loh. Jadi kami sudah dipotong pajak PPh 21, lalu pajak THR, pajak pesangon, pajak dana pensiun lembaga keuangan, pajak jaminan hari tua, pajak ketika kami membeli konsumsi, membeli kebutuhan pokok, kami dikenakan pajak juga. Ini loh kebanyakan pajak para pekerja buruh gitu loh, Mas. Oke. Kalau kemudian saya berkaca lagi pada asas yang coba diterapkan oleh pemerintah dengan semangat, ya upayakan untuk asas keadilan itu bisa
tercapai, Mbak, apakah perlu juga diatur standar gaji yang dianggap besar, rendah, yang kemudian bisa dikenakan pajak atau tidak? Itu perlu diatur lagi nggak? Yang pertama, kalau bicara tentang keasas keadilan, janganlah pemerintah itu fokus ngedorong-dorong, mengejar-ngejar gitu ya, para pekerja yang jelas-jelas dia udah taat pajak tuh dari awal dia bulanan dia udah bayar pajak gitu ya. Artinya jangan, tolong kejar juga wajib pajak yang orang-orang para konglomerat itu sudah sampai sejauh mana pemerintah melakukan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau itu udah dikejar ya silahkan. Tadi sampaikan Tifa bahwasannya dievaluasi kembali gaji-gaji yang miliaran-miliaran dulu dong mulainya. Jangan gaji-gaji UMP mainnya, jangan gaji-gaji yang cuma di atas ya misalnya di bawahnya 100 juta, jangan main di situ. Tapi di atas 1 miliar itu boleh Mas Tifa. Kalau cuma mainnya beraninya di gaji-gaji kawan-kawan pekerja UMP, kemudian di ya maaf-maaf aja 50-60 juta ya itu nggak pro terhadap para pekerja itu sih gitu loh. Jadi komitmen pemerintah untuk mengejar para konglomerat yang wajib pajak itu tolong juga dibuktikan kepada rakyat, dibuka seluas-luasnya sudah sampai mana gitu loh wajib pajak itu, yang ngemplang pajak itu. Yang kedua, silakan kalau udah dikejar tadi, silakan dievaluasi, diinventarisir para pekerja yang gajinya di atas 1 miliar misalnya, silakan gitu ya. Tapi jangan mengotak-atik dan mengejar-ngejar para pekerja yang sudah taat pajak gitu ya dalam kehidupannya tiap bulannya itu yang cuma UMP atau juga misalnya di atas 10 juta atau di atas di bawah 100 juta gitu Mas Tiko. Oke, saya terpikir begini, karena ini kan aspirasi sudah disampaikan teman-teman dalam berbagai kesempatan. Ditambah lagi Presiden Partai Buruh, Presiden KSPI yang juga saat ini menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan saat May Day kemarin pun juga sempat disinggung begitu. Nah, apakah suara teman-teman ini coba disampaikan lagi kepada penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, dan bagaimana respon atau menindaklanjuti dari tuntutan teman-teman ini? Tapi kita bahasnya nanti ya Mbak ya, kita jeda sebentar, pastikan Anda tetap di Kompas Bisnis, saudara. Atas masalah pajak JHT ini Mbak Mira, dari penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mengaku sudah bersurat juga kepada Menteri Keuangan. Apakah surat itu juga berdasarkan aspirasi teman-teman buruh, dari teman-teman aspirasi disampaikan ke Pak Said Iqbal lalu kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan, atau beda lagi nih momennya? Ya, saya tadi menyampaikan bahwa kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu menyampaikan suratnya ke Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Purubaya. Kalau kepada Pak Iqbal memang belum kami lakukan, karena saya kira Pak Iqbal kan sudah paham juga ya terkait ini. Jadi Pak Iqbal itu kan dari aktivis serikat pekerja lah, serikat buruh. Jadi saya yakin beliau memahami dan juga pastinya menyampaikan hal ini, saya kira. Tapi sejauh ini sudahkah ada hal-hal yang disampaikan baik itu formal atau informal dari teman-teman aspirasi ke penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan? Apakah konteksnya soal pajak itu saja atau ada hal lain yang rasanya perlu didorong di sini? Ya, terus terang secara informal atau formal kami belum menyampaikan terus terang gitu ya. Karena memang itu akan kami lakukan nanti. Tapi memang masalah pajak ini dulu yang kami sampaikan. Ada banyak hal selain pajak memang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan PHK massal, kemudian juga daya beli yang sangat rendah, karena memang harga kebutuhan pokok juga melambung tinggi, dan juga lapangan pekerjaan yang banyak hal lah gitu untuk kami sampaikan. Tapi itu akan kita agendakan nanti gitu Mas. Oke. Ekspektasinya teman-teman saat suara ini disampaikan, kemudian pemerintah menyampaikan oke akan dievaluasi, akan dicek lagi aturan mainnya bagaimana. Apakah teman-teman berharap juga dari kalangan buruh ikut terlibat dalam evaluasi itu dan akhirnya mengeluarkan, sampai akhirnya keluar aturan baru, atau sampai di mana harusnya? Komitmen Pak Prabowo pada saat May Day lalu gitu ya, kami jelas melihat bahwasannya ada niat yang baik dari beliau untuk mengajak dialog para pekerja buruh.
Jadi artinya komitmen Pak Prabowo itu harusnya juga diturunkan ke para menteri-menteri yang terkait untuk juga membuka ruang-ruang dialog itu. Dan harapan kami untuk khusus masalah pajak ini, harapan kami adalah ada ruang dialog, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengundang secara resmi kepada perwakilan serikat pekerja serikat buruh terkait dengan perpajakan ini. Seperti apa sih? Kalau memang ada keinginan gitu bahwasannya tadi ada asas keadilan dong terkait dengan gaji sekian-sekian, ya harusnya dibicarakan, harusnya didialogkan dulu gitu Mas Tufa. Jadi tidak lagi dalam tanda kutip keputusan sendiri seperti yang sudah-sudah. Jadi harapan kami ada dialog, ada audiensi secara resmi gitu, diskusi secara resmi dengan perwakilan serikat pekerja terkait dengan pajak ini bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan itu perwakilan langsung harus datang bertemu untuk diskusi langsung begitu ya Bu? Iya. Saya bukan tidak percaya terhadap yang penasihat presiden itu ya, tentang tenaga kerjaannya Pak Iqbal, bukan. Atau pastinya semakin banyak pikiran gitu ya berkumpul, maka semakin banyak kan nanti solusi yang diberikan gitu. Harapan saya juga bukan lagi artinya tidak lagi satu orang ini juga bukan berarti mewakili dalam tanda kutip ya bukan hanya memperjuangkan sekelompok gitu, tapi memang banyak pihak gitu yang memang dilibatkan gitu. Dan hal ini kan belajar daripada pengalaman ini Mas Tifau terkait dengan undang-undang cipta kerja lalu kan gitu ya, Omnibus Law, bagaimana minimnya partisipasi publik. Nah ini jangan sampai terulang kembali gitu loh. Dia artinya dilibatkan seluruh para pihak. Kalau kemudian aturan ini masih tetap berlaku, menurut Anda saat kemudian anggaplah kemudian sudah ada pertemuan, teman-teman bertemu langsung dengan pemerintah untuk kemudian mendiskusikan ini mana baiknya soal pajak itu. Seandainya pajak itu masih tetap diterapkan, menurut Anda jalan tengah dari teman-teman aspirasi akan bagaimana lagi setelah itu? Yang pertama, kami akan melakukan konsolidasi secara nasional dengan kawan-kawan aliansi serikat pekerja serikat buruh secara nasional. Kebetulan memang kami selama ini sudah punya aliansi itu, terdiri dari 200 federasi serikat pekerja dan juga ada kurang lebih 15 konfederasi di dalamnya, dan kami akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu seperti apa langkah-langkah lanjutan. Dan kami yang kedua, sambil paralel saja kami juga akan melakukan audiensi dengan DPR RI terkait dengan masalah ini, bukan hanya pajak tentunya supaya lebih efektif. Lalu yang ketiga ya kemungkinan untuk kami melakukan sikap secara konstitusional, misalnya aksi massa, ya kenapa enggak gitu Mas gitu. Sehingga posisinya saya butuh penegasan lagi, sehingga untuk konteks ini maka menurut Anda pembebasan pajak jadi satu-satunya cara atau relaksasi pajak masih bisa dikasih longgar di sini? Saya tegaskan lagi bahwa hapuskan pajak untuk kawan-kawan yang klaim di jaminan hari tua, pesangon dan THR serta di dana pensiun yang lainnya itu untuk gaji di bawah 1 miliar. Di atasnya silahkan relaksasi. Pernahkah ini sempat dibicarakan non formal atau formal dengan Kemenaker, Bu? Belum. Untuk yang pajak ini belum. Kami memang kalau di Kemenaker itu sekarang lebih banyak terkait dengan banyak PHK yang tidak sesuai gitu, Mas Tifau, dan juga banyak sekali perselisihan kepentingan, hak normatif dan lain sebagainya. Tapi kalau pajak nih kami baru dan belum oleh Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Ekspektasi Anda bahwa pemerintah akan mengamini keinginan teman-teman bahwa itu semua bebas pajak berapa persen kira-kira? Kalau melihat dari sikap yang diambil kemudian langkah yang mau akan dilakukan oleh pemerintah? Kalau itu tergantung daripada kami nih punya posisi tawar gitu ya. Kalau kami menyampaikan nanti ya maaf aja nih ya, kalau kan biasanya nih pemerintah kalau udah ada banyak gelombang massa protes baru gitu ya. Nah kita nggak mau melakukan itu sebenarnya, jadi kami masih menahan untuk buka dong ruang dialog gitu ya. Tetapi untuk saat ini masih 50-50 lah gitu Mas Tipo. Oke.
Mbak Mira, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami di Kompas Bisnis kali ini. Sehat selalu ya Mbak, selamat pagi. Pagi, makasih.